Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu Cia? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pendampingan yang kelima ya, Ibu Iya. Cia. Di mana tema pendampingan kali ini ada beberapa. Yang pertama berkaitan dengan aksi nyata Ibu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya baca tuh punya Bu Cia di aksi nyata 3.1 tentang siswa yang mendapat PIP, betul ya? Iya. Nah, nanti Ibu bisa menyampaikan yang sejenis dengan itu, yang terbaru atau mau yang itu juga bisa. Oh, iya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan nanti tentang program yang sudah Ibu rancang atau mungkin juga sudah dilaksanakan, di mana program itu berpihak kepada murid. Yang ketiga, berkaitan dengan aktivitas Ibu dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah atau di lingkungan pendidikan di Kecamatan Banjarsari. Maksudnya Banjarsari ya? Iya, Banjarsari. Mungkin itu fokus pendampingan kita. Nanti terakhir yang berkaitan dengan observasi yang sudah Ibu lakukan ke rekan sejawat. Iya. Ada penilaian terutama di pasca observasi. Iya. Baik Bu Cia, kita mulai ya. Iya, siap diskusi Bu. kita. Iya. Iya. Nah, di modul 3.1 di awal sebelum mengambil keputusan, ketika Ibu mendapati suatu masalah, mungkin Ibu diawali dengan melakukan pemetaan. Iya. Seperti apa yang Ibu lakukan? Tentunya ketika mungkin mendapat suatu masalah, yang pertama biasanya menggunakan teknik-teknik atau cara pengambilan keputusan dulu ya Bu, yang mungkin sudah dipelajari di modul titik 1 ya. Ada 9 kalau tidak salah. 9 langkah. Iya, 9 langkah keputusan. Tentunya yang pertama menelaah dulu Bu, nilai-nilai yang bertentangannya itu seperti apa. Kemudian di sana juga saya mungkin meneliti atau menelaah juga orang-orang yang terlibatnya di sana itu siapa. Kemudian setelah itu mencari fakta-fakta. Kemudian setelah itu diuji masalah tersebut. Kemudian nanti dihubungkan dengan teori paradigma benar versus benarnya di sana. Nanti kelihatan ya Bu ya. Dari sana melakukan prinsip resolusi, kemudian nanti ada opsi trilema itu. Iya. Kemudian keputusannya dan yang terakhir menguji kembali atau menelaah kembali keputusan, merefleksikan untuk bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Luar biasa, mantap teorinya ya Bu ya. Iya, jadi berbekal teori, jadi apa yang kita tadinya belum dikatakan belum sempurna, ternyata ada tahapan-tahapan yang memang lebih jauh bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ada dilema etika dan bujukan moral ya. Iya, tentu saja gitu. Selalu ada. Nah, menurut Ibu ketika Ibu mengambil keputusan, apa yang mungkin Ibu merasa perlu masih dikembangkan? Mungkin hal apa? Hal apa ya Bu? Mungkin sebisa mungkin kita harus benar-benar mempunyai prinsip ya Bu. Prinsip dalam artian apakah masalah tersebut memang berkaitan dengan dilema etika atau memang bujukan moral. Jadi ketika hal tersebut ada hubungannya dengan dilema etika, tetapi kita terlebih dahulu menganalisis dulu kasus-kasus tersebut, baru kita memutuskan seperti apa. Jadi tidak terburu-buru. Iya betul. Sekarang lebih mengkajinya mungkin lebih dalam lagi gitu Bu, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Ibu hal yang mendukung keberhasilan Ibu mengambil keputusan? Tentunya yang pertama itu dari setelah tadi langkah itu tentunya ada juga komunikasi, konsultasi dulu dengan ibu kepala, kemudian nanti mungkin dari ibu kepala memberikan feedback atau umpan balik kepada kita, gitu seperti apa, oh menurut beliau begini-begini, atau mungkin kalau misalkan ini kita
berempuk bersama gitu Bu dalam apa ketika berdiskusi atau dalam pembel atau misalkan kita punya jadwal hari Sabtu, biasanya Sabtu sepulang sekolah itu kita biasanya ngumpul dulu ke komunikasi, iya, berkomunikasi, iya, dengan betul. rekan sejawat dan kepala sekolah. Iya, seperti itu. Baik, Ibu bisa menceritakan satu peristiwa baik yang mungkin sudah beberapa waktu lalu atau yang baru yang Ibu bisa ceritakan berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu. Iya, ini juga kalau yang baru memang baru 2 bulan, jadi saya mendapatkan faktanya itu baru belum full semua gitu, masih mencari oh iya seperti itu. Kalau tahun lalu memang ada di kelas saya itu satu orang siswa dia itu mendapat PIP gitu ya Bu ya. Namun di sisi lain jadi intensitas ke sekolahnya itu tidak sering ini, jadi dalam 1 minggu itu ada berapa harinya yang tidak seperti itu, tidak hadir. Dengan alasan ada kepentingan keluarga ataupun tidak memberi alasan gitu, seperti itu. Kemudian setelah beberapa waktu dan mungkin kejadian itu diketahui oleh beberapa orang tua siswa mungkin Bu, seperti oh dia aja nggak sefull seminggu tapi bisa mendapat nilai di rapat, mungkin seperti itu ya Bu. Nah akhirnya mendapat bantuan lagi gitu. Iya, bantuannya juga cair seperti itu. Namun akhirnya ketika diteliti mungkin di ini lebih lanjut, tanya ke anaknya juga gitu. Saya juga pernah langsung ke rumahnya juga. Ternyata memang antara apa yang dikatakan oleh anaknya dengan orang tuanya itu sama gitu. Mungkin seperti ya Bu, karena kesulitan ekonomi, jadi akhirnya hari ini tuh harus bantuin kerja, katanya harus manggung gitu, EB gitu, kesenian-kesenian gitu Bu. Oh, terus saya bilang Bu, mohon maaf, apakah memang se-emergency itu gitu sehingga anak yang harusnya memang belajar gitu harus di sekolah gitu, tetapi malah tidak gitu, jadi diperbantukan untuk mencari nafkah gitu. Iya Bu, udah gimana, orang lihat bapaknya aja nggak kerja sejak apa kecelakaan itu, jadi jatuh dari pohon apa gitu ya Bu ya. Jadi si kakinya itu memang mungkin tidak optimal untuk kerja, sakit mungkin gitu. Jadi ya gini Bu, cina kalau nggak ini nanti kita nggak makan begini dari sana kan, duh iya juga gitu kan. Nah dari sana kan jadi timbul apa ya, di satu sisi iya benar begitu, di satu sisi keadaannya juga faktanya memang seperti itu. Jadi akhirnya ketika permasalahan itu muncul, kemudian berkonsultasi dengan ibu, dengan suami, dengan semuanya di sini, dan memang kita memutuskan ya itu 2 hal yang benar semua gitu. Dari sisi ini ya peraturan betul, dari sisi ini juga rasa pedulinya gitu, rasa belas kasihannya gitu. Seorang anak yang membantu orang tuanya untuk menafkahi kehidupannya, masa kita tidak bisa memikirkan, tidak punya hati nurani gitu sesama manusia gitu Bu. Jadi akhirnya kita sebisa mungkin ini tapi ketika ditemukan dampak mungkin ya, ketika sering tidak hadir tentu ada pelajaran yang tertinggal. Iya. Gimana tuh? Biasanya kalau ini kan saya suka berbicara dengan anaknya. Waktu itu saya bilang setiap hari apa biasanya bekerjanya gitu ya Bu ya. Tidak ini sih Bu, cina tergantung gimana, ada job mungkin ya, ada ajakan. Nah bisa tidak kira-kira dalam 1 minggu itu kan ini ada kadang 3 hari nggak adanya gitu ya Bu ya, bisa nggak misalkan lebih diperkecil lagi skala tidak hadirnya seperti itu. Memanfaatkan misalkan hari Minggu ya, gitu ya, hari Minggu aja, atau mungkin kalau hari sekolah mainnya yang malam aja, atau mungkin yang habis pulang sekolah kan suka ada yang jalan malamnya gitu, nggak dari pagi. Iya. Jadi dari pagi sampai sekolah gitu full, jadi nggak ketinggalan pelajaran. Oh iya Bu, bisa gitu. Tapi setelah itu mungkin dia juga ngobrol gitu ya sama orang tuanya, sama yang suka ngajaknya, intensitas hadirnya jadi lebih ini Bu,
lebih tinggi gitu, ada gitu di ininya gitu. Jadi lebih Jadi baik gitu. ketidakhadirannya berkurang gitu. Nah, itu untuk ketinggalan pelajarannya mungkin biasanya saya nih kemarin tuh ini kita belajar ini gitu. Jadi dipadukan sama kelompoknya begini gitu. Ada usaha lain mungkin seperti misalkan pelajaran tambahan atau gimana? Itu juga suka itu Bu dikasih materi gitu, materi-materi yang kemarin karena kan KTSP gitu, Kurtilas jadi saya biasanya rangkuman-rangkuman yang tulisan-tulisan saya itu suka diri nih kemarin itu belajar ini gitu. Boleh dibaca atau mungkin boleh juga sambil dicatat gitu, jadi tidak benar-benar plong gitu ketinggalannya gitu. Oh iya Bu cenah Bu catatannya ini dipinjam dulu, iya silahkan gitu. Jadi ada usaha juga ya dari yang bersangkutan untuk mengejar ketinggalan karena tentu efek dari ketidakhadiran itu ya ada pelajaran yang ketinggalan. Iya betul sekali. Dan ini apakah disampaikan juga ke orang tua yang mungkin ada tadi kutip? Oh iya, tentu saja. Dipahami bersama. Iya begini. Ketika saya bertemu dengan mereka di luar ya Bu ya, begini memang saya ini pertamanya menampung dulu ceritanya lah begini iya Bu begini yang namanya orang ya Bu ya terkadang mungkin menyudutkan, memojokkan gitu. Tapi setelah di ini coba mungkin kalau misalnya Bu ini kalau misalkan keadaannya mungkin seperti kita lah, ada di rumah beras ada gitu. Mungkin tidak kita melakukan pekerjaan yang lain atau anak disuruh bekerja nyantuk cunah begini nyatuk kolotnya ya begini kalau orang tuanya sehat pasti tidak akan begini karena ini kan keadaan yang memang memaksa lah intinya menuntut anak itu supaya membantu, jadi udah dewasa sebelum waktunya. Kalau kesana gimana Bu berpikirnya gitu, rasa kita kasihan enggak apa begini enggak gitu, walaupun misalkan kata tetangga atau saudaranya mungkin udah gitu bayar digawe henteu ya mungkin kondisinya kesehatannya kurang ini gitu loh Bu. Ya iya sih, bingung juga. Nah dari sana mungkin sedikit lebih memahami kondisi murid tersebut seperti itu Bu. Tapi pada ujungnya bisa clear ya masalah ini. Bisa. Jadi gimana anak tetap bisa sekolah di sini. Kelas berapa Bu sekarang itu kebetulan udah lulus. Kalau yang sekarang memang ada lagi katanya ya tidak hampir sama sih ini karena apa ya, kalau dilihat riwayatnya dari kelas sebelumnya begini ini kan udah ada 2 hari nggak sekolah, jadi kalau besok misalkan belum bisa masuk lagi mungkin ada tindak lanjutnya kenapa bagaimana dicari lagi seperti kalau dilihat dari kemampuan masih standarnya ya mungkin masih kurang lah intinya tapi masih layak untuk dibantu untuk kelulusan. Iya, betul. Memang seperti itu menghadapi permasalahan yang berada di dilema ya. Nah, gitu. Tapi ketika ada kolaborasi apalagi dengan pimpinan ya, tentu keputusan yang finalnya bisa dipertanggungjawabkan bersama. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke diskusi yang berikutnya tentang program yang berpihak pada murid. Silakan Ibu ceritakan. Untuk programnya saya mengambil judulnya Pasanggiri. Pasanggiri. Pastikan baca tulis angka di pagi hari. Pasanggiri. Akronim ya. Iya. Jadi itu awalnya Pasanggiri saja, tapi mungkin ketika nanti itu sudah berhasil, kemudian nanti ada tambahan-tambahan yang lain, mungkin saya pengen ngasih kata plus sama motik gitu. Plusnya itu ada penambahan, motiknya itu untuk mode TIK di lewat komputernya ya. Jadi sekarang saya mencoba untuk membiasakan anak itu baca tulis angka itu untuk di pagi hari. Kebetulan memang seminggu sekali kan pembiasaannya ada gebiar literasi di sini ya Bu ya. Nah dari gebiar literasi itu mungkin kita bisa menerapkan itu, tapi nanti untuk setiap hari boleh di kelas gitu kalau gebiarnya nanti di sini semua. Kalau penerapan itunya bisa di kelas masing-masing gitu. Yang penting apa sih supaya anak terpacu dan termotivasi bahwa baca nulis angka itu
wah menyenangkan gitu di awal-awal gitu sebagai sarapan Dan menjadi kemampuan dasar nah gitu ya. itu betul sekali, sehingga bisa membantu anak dalam pembelajarannya di kelas juga seperti itu. Mungkin dukungan yang Ibu perlukan atau siapa saja yang terlibat di program itu. Untuk yang terlibatnya tentu saja ini karena kolaborasi semua ya Bu. Saya juga sudah berbicara dengan Ibu Kepala waktu itu di ruangan beliau. Oh iya silahkan katanya gitu. Jadi untuk memperkuat dan mengkombinasi literasi yang memang sudah ada dengan perkelasnya juga koordinasi dan berbicara dengan ibu bapak gurunya. Oh iya mau pas masuk atau mungkin pas di kelas kasih sarapan aja biar ini anak begini-begini gitu. Karena biasanya kalau sekarang kelas-kelas atas kan berhubungannya sama perkalian mungkin ya Bu ya, perkalian kadang berapa ya masih suka ini gitu. Tapi kalau kita sering atau menjadi pembiasaan di pagi hari setiap hari untuk perkalian hal-hal seperti itu, hal-hal angka, jadi mereka akan terbiasa lebih cepat mengingatnya seperti itu gitu. Karena kan sekarang hadapannya sama gadget lain ya Bu ya, Males untuk menghafal. nah itu jadi disiasati di sekolah gitu dengan hal-hal pasang giri itu gitu. Mungkin ada tantangan yang dialami ya. Iya. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan itu? Iya. Tantangannya untuk saat ini untuk di kelas saya ya Bu ya, ketika pertama silakan baca buku apa saja karena memang udah disediakan di kelas. Judulnya pun berbeda-beda. Kalau misalnya sudah membaca judul yang satu, silakan untuk ganti ke judul berikutnya. Tapi dengan alasan Bu lupa ya, dengan Ibu mudah ya. lupa, nah, oh lupa. Jadi kesayanya gimana ya? Oh berarti memang harus ada memang untuk mengingatkan anak itu tidak hanya sekali dua kali gitu Bu ya, terus tapi oh ya udah tidak apa-apa silahkan sekarang diambil bukunya. Dari hasil membaca itu untuk ini ke anak apa bentuk, apakah ada jurnal atau apa? Iya. Untuk hasil membacanya kebetulan anak sudah membuat buku hasil membacanya ada di kelas, kemudian saya evaluasi lah, saya lihat gitu anak itu hasil membacanya seperti apa. Jadi saya tekankan bukan menyalin dari tulisan yang ada di bukunya, tetapi dibaca dulu apa yang kamu pahami, apa yang kamu tangkap dari hasil bacanya. Seperti oh iya tadi baca judulnya si pelawat, tokohnya ini seperti itu, terus yang lain-lainnya, terus tadi kisahnya seperti apa, kejadiannya di laut mungkin sedang menangkap ikan atau bagaimana. Oh iya, jadi hal-hal yang seperti itu kan yang 5W1H itu aja yang penting yang diterapkannya dulu sebelum kalian bercerita panjang lebar. Jadi sudah tahu dari sana kan bisa menyimpulkan bahwa buku itu karangan ini isinya ini, tokohnya ini, kejadiannya seperti ini, kapan dan bagaimananya. Oh, di ini ya ada. Biasa kalau jalan ini ya program. Ibu di kelas berapa Bu? Di kelas 6. Di kelas 6, ya udah kelas atas ya. Ini tapi program ini sampai juga ke kelas bawah. Di program ini ada kebetulan kalau kelas bawah mungkin secara lisan sepertinya Bu, diinnya baru secara lisan. Kalau yang kelas atas sudah mulai menerapkan buku jurnal itu ya, harian membacanya gitu. Luar biasa sekali program pasang giri tadi plus motif. Dengan modal sudah punya Chromebook ya, iya, luar biasa. betul. Baik, untuk selanjutnya berkaitan dengan program ini praktisi komunitas praktisi. Iya, silakan. Untuk program komunitas praktisinya biasanya kita di pemanfaatannya di komunitas belajar ya Bu ya. Jadi di sana itu mungkin kita berbagi ilmu juga. Jadi hal-hal yang memang mungkin paradigmanya yang dulu gitu. Bukan memang kita tidak bahkan lagi siga kieu gitu, tapi kan memang kita tidak bisa disamakan dengan sekarang gitu kan. Kalau menurut filosofi juga, jadi kita berusaha untuk terutama saya nih sekarang itu anak itu nggak dituntut loh,
anak itu jangan dituntut karena nggak ada penuntutan. Kalau ada penuntutan sama kayak pidana gitu kan, ada kayak hukum gitu. Sekarang itu anak dituntun gitu. Iya, jadi sekalipun mungkin anak itu ya dalam kategori nakal misalkan, atau memang over ini perilaku atau ininya, ya kewajiban kita gitu sebagai pendidik ya nuntun pelan-pelan gitu. Dah gitu deh. Nah, ya itulah karena tidak ada kata didikan yang mendadak gitu. Semuanya itu butuh proses gitu. Jadi itu mulai satu-satu, seperti misalkan saya dulu pengenalan modul apa yang disiplin positif, budaya positif, ada segitiga restitusi gitu ya. Nih begini, sekarang itu nggak boleh menjudge anak begini. Jadi anak itu harus begini di ini. Oh iya, jadi kebetulan kalau ada masalah atau ini seperti kemarin tuh ada di ini. Bu cenah gelut cenah begini. Nah, sebelum pulang sekolah saya panggil anaknya. Namanya kenapa? Katanya tadi gelut, katanya mau sholat, kok ada kalimat gelut gitu dari teman-teman. Begini Bu, lagi diem, ininya jahil mungkin ya, ngajakin gelut, tapi nggak sama saya nggak ditanggapin kayaknya. Tapi ngudah gue Bu, gitu mungkin. Jadi nggak mungkin nggak ini ya, apa mungkin kepancing atau apa ya Bu ya. Tapi saya nggak ngajakin gelut Bu. Nah terus salah nggak yang dilakukan sama kamu gitu. Ibu nggak nanya yang itu ya, yang satu lagi kamu aja lah, kita memperbaiki diri sendiri aja. Salah Bu. Ada nggak di sana di kesepakatan dan keyakinan kelasnya bahwa kita itu harus membenci atau berantem gitu sama kamu? Enggak Bu. Diakui nggak kalau kamu itu salah? Iya Bu, saya salah. Apa yang kamu mau lakukan ke depannya? Enggak Bu, saya nggak gitu lagi. Nanti mah lebih sabar Bu, biarin, tinggalin aja gitu. Jadi dari sana kan, oh iya, berarti sedikit-sedikit apa yang kita terapkan ke murid itu nyampe itu Bu, karena dia dengan sendirinya kan bisa mengungkapkan apa yang harus dia lakukan seperti itu. Nah itu berarti oh iya, berarti KSE-nya itu udah masuk sedikit-sedikit gitu ke anak itu, seperti itu. Nah, di komunitas praktis sih hal yang menurut Ibu menyenangkan. Kalau di komunitas praktisi itu mungkin ketika sharingnya ya Bu, ketika para ibu guru wali kelas, ini kebetulan ibu-ibu semua, ibu guru wali kelas ditambah dengan mata pelajaran PJOK dan pendidikan agama, jadi sharing, oh ternyata memang di kelas ini itu ya yang jadi aktornya, mungkin pemainnya yang mungkin lebih unggul. Oh jadi siasatnya gimana kalau pakai ini, jadi itu yang lebih sharing. Kadang lupa waktu gitu, oh iya tadi ngobrol udah segini ya gitu, itu yang lebih ininya. Jadi apa yang belum kita tahu mungkin bisa diterapkan juga di kelas kita, tidak hanya mungkin di kelas yang bawah gitu, bisa juga diterapkan di kelas atas gitu, untuk hal-hal yang sifatnya ke sikap atau perilaku anaknya. Biasanya kegiatan Kombel ini terjadwal atau gimana Bu? Kalau untuk saat ini memang sudah ada jadwalnya dari Ibu juga, setiap hari Sabtu 1 jam setelah pembelajaran selesai. Dari mulai jam 1-an lah, karena Sabtu itu jam 12:30 udah selesai, anak biasanya jam 1. Nah dari sana dari jam 1 sampai jam 2, masih jam 2 atau 2:30. Di sana sharing aja Bu, jadi nggak kelihatan seperti Kombel, tapi kita sebenarnya sedang melaksanakan Kombel. Dan sekarang itu kemarin kan rapat Bu di Koru ya, kata Pak Pengawas, nanti kalau Kombel tolong dokumentasi dan hasilnya seperti apa gitu. Jadi sekarang mah ada pelaporan. Pak nggak dicatat kok, nanti dicatat Bos, nanti laporkan ke saya, kata Pak Pengawas gitu. Oh siap, oke kalau gitu. Oh ya udah kalau gitu, berarti nanti ada khusus ininya. Ada catatan, ada dokumentasi. Nah betul, jadi dokumen aja ya. Kadang sharingnya itu kan sharing juga, kalau misalnya sharingnya tentang anak kesulitan atau apa, itu kan kegiatan. Oh iya ya udah, nanti di inilah dibikin jadi lebih tertib. Nah itu karena kadang memang kita suka menganggap hal itu tidak penting ya, tapi ketika misalkan untuk kebutuhan akreditasi atau penilaian sekolah,
kadang kita bingung nyari buktinya apa nih. Nah, gitu. iya, Jadi betul. harus memang dibiasakanlah seperti itu. Iya, Untuk ada notulen seperti rapat mungkin ya, Iya. sama aja kan jurnal itu juga. iya, Notulen, kemudian ada foto dokumentasi. iya, seperti itu. Insya Allah nanti kalau sudah memang ada mungkin dari sana programnya seperti itu, ya sebisa mungkin dan semaksimal akan kita laksanakan di sini. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu Cia. Semangat dengan guru penggeraknya gimana nih? Insya Allah Bu masih semangat Bu, masih Dan tetap semangat. akan semangat. Insya Allah harus karena mungkin ya beberapa kali atau mungkin beberapa situasi mungkin terasa badan kita itu apa ya mungkin lesu seperti itu, tapi kita kembalikan lagi gitu. Kalau misalnya ada ini ya menata kembali semangatnya gitu Bu. Untuk siapa sih? Untuk berdampaknya ke siapa? Kalau lelah berhenti dulu tapi lanjut lagi. Iya seperti itu. Dan sebentar lagi selesai. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Tapi gimana nih setelah selesai program penggerak? Apa yang Ibu lakukan? Tentunya aplikasi di lapangannya Bu, aplikasi di sekolahnya tentu saja. Jadi apa yang kita dapatkan selama program pendidikan guru penggerak itu tidak hanya untuk kita pribadi tentunya. Saya pengennya itu, yuk kita berbagi, ya kita ini terapkan segitiga restitusinya. Ayo kita mulai menerapkannya mungkin lebih banyak lagi kapasitasnya atau dimaksimalkan lagi. Oh coachingnya untuk supervisi akademik. Nanti kita mulainya dari ini ya, mungkin konsultasi kembali sama Ibu dari pra dulu Bu. Nanti ada paskanya gitu. Jadi benar-benar apa ya? Mungkin tidak hanya di modul dan saya saja, tetapi kita bersama-sama mengetahui gitu Bu perkembangannya. Iya, semua. Nah, Dengan moto guru penggerak, ya tergerak, bergerak dan menggerakkan. jadi tidak dibatasi setelah selesai program Iya. kembali pendiam. Enggak. Harus bergerak. Tetap bergerak. Bergerak, ya. iya. Luar biasa Bu Cia, pertemuan kita di PI untuk sesi pertama ini selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan melihat hasil Ibu melakukan observasi kelas. Iya. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Cia, guru di SD 2 Kawasen, CGP Angkatan 10 di kegiatan pendampingan individu yang kelima. Terima kasih atas perhatiannya Bu Cia. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bu.